dengan kehendak pian syukur. Kalau dapat bini kada sesuai lawan kehendak kita, sabar. Dapat laki, alhamdulillah menurut kita sempurna, bagus, syukur kepada Allah. Tapi dapat laki kada sesuai, sabar. Mudahan jadi ladang amal. Berkat aku sabar, berkat aku ikhlas melayani, berkat aku bertahan lawan laki ini, mudahan jadi ladang amal dan menebus segala dosa dan kesalahanku bahari. Begitu juga laki, dapat bini yang sesuai, syukur alhamdulillah. Allah berikan nikmat luar biasa. Itu kunci kebahagiaan. Tapi pas dapat bini yang kada sesuai tadi toh, kayak tadi toh, tahu kayak tadi lah, kayak tadi. Pemamayan, benar. Tahu pian pemamayan itu tahu kada? Tahu kada pemamayan itu tahu kada? Oh bu, tahu kada bu? Tahu kada? Yang kayak pian rajin. Lumayan, ya Allah. Kada tahu di hujan lalu diguntur. Bila pemamayan bilang, hah, beri takutan. Ayo sabar, ayo. Mudahan dengan berkat sabar jadi ladang amal, jadi kebaikan. Mungkin ada dosa kita yang tidak terkejar dengan istighfar, berkat dapat bini yang kayak ini. Mudahan sabar jadi ladang amal bagi kita. Selesai urusannya. Kenapa? Hidup ini bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Kalau mau kita nyaman benar memilih. Ini lembat akun lawan pian. Tolong dijawab bisnya pian. Lawas lagi. Lembat akun lawan pian. Pian mun bayi si laki ganteng benar, senang atau tidak? Jujur bu, senang atau tidak? Kalau ya kada senang ada normal pian. Senang atau tidak? Senang. Tapi boy pamukulan. Tapi lawan pian pamalar. Senang kada? Atau ulun balik pulang? Dak ulun balik pulang. Pian bayi si laki, mohon maaf, baikan benar, baikan. Cuma jelek benar. Mungkin di dunia ini nomor 2 paling jelek. Kira-kira senang atau tidak? Senang atau tidak? Serius, senang atau tidak? Kada. Kehendak pian kayak apa? Kehendak pian kayak apa? Kehendak pian kayak apa? Coba sambat kehendak pian apa? Ganteng, apa lagi? Tuh kehendak pian nyaman nih. Maka tadi hidup ini bukan kehendak kita. Bujur kada? Hidup ini bukan maunya kita, tapi apa yang kita jalani ini pangjodoh kita. Ulun alhamdulillah bajodoh lawan mamaraihan. Nih pangjodoh ulun. Ya mun baik syukuri mun kada sabar. Selesai urusannya. Cuma sering ulun sampaikan lawan mamaraihan ikam tahu aja kok bedanya jam lawan ikam. Apa aja? Mun jam julun di tangan kalau ikam di hatiku. Wah, terserah ulun ya. Ada terserah ulun mulai sarik bini ulun. Mohon maaf. Hah? Mimong bisa 2 kali malam ini. 2 kali disamprot baygon. Baru habis lagi mana. Bu, mohon maaf, itu pang sudah syukuri. Sabar bila ada cocok, sabar bila baik, syukuri. Selesai. Bujur kada? Bu, oh bu. Oh bu. Untuk apa pian menjelek-jelekan laki pian tuh laki pian? Bujur kada? Kemana-mana muar aku lawan laki ku tuh kan. Muar. Tapi masih aja sakalambu. Bujur kada? Sampai di Facebook laki dikisahkan. Bujur kada? Nah iya toh. Pian sako. Mohon maaf. Sampai di Facebook laki dikisahkan, di mana-mana laki disambat, di WA laki disambat, tetamu kawan laki disambat. Tapi lu takut masih laki kita kada kah? Masih kada usah disambat, masih laki seorang. Ini beri muar aku nyekam, muar benar aku lan tajit muar. Soalnya tahun kena betianan, beri muar. Kalau bisa lawar haguring, maka jangan. Mun masih bini seorang, makanya ulun, mohon maaf ibu. Kalau ada konsultasi ulun tentang lakinya, apalagi sudah mencerai istrinya, memadakan bini jelek ulun sariki. Mohon maaf, aku jar Ustaz jadi tercerai ini tahu lah kaminya tuh kayak ini kalau usah bakesah julun. Mun sudah beranak 5 tuh jangan dikesah kejelekan bini. Bujur kada? Mun kada hendak ampe, amun kada hendak kada cinta lagi ampe, amun kada hendak cerai, tapi jangan dibuka aib bini. Kenapa? Terlambat sudah beranak 5. Hanyar bekesah muar aku lan biniku 5 dah. Hanyar muar itu mulai awal. Mohon maaf. Jadi hidup ini bukan maunya kita tapi maunya Allah.
Bila pian dapat laki yang jar pian tadi ganteng, baikan, ya Allah, lawan bintuha baik, lawan pian ya Allah garing saikit aja diurutakan sidin. Mohon maaf, sakit kepala sidin urutakan juga. Sakit batis sidin catuk batis pian. Ya, mohon maaf, syukuri. Tapi bila dapat laki, mohon maaf kada sesuai lawan kita, sabar. Bisa dipahami, Ibu? Yang kedua, orang yang bahagia standarnya kata Ibnu Abbas, orang yang bahagia dunia dan akhirat yang kedua adalah ini yang kita bicarakan, auladuhu abroron, memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Masya Allah, ini permata yang luar biasa dalam hidup ini. Tidak ada kebahagiaan kecuali memiliki anak-anak yang soleh dan soleh. Mohon maaf, pian bermasalah lawan laki pian, tapi kalau bisi anak yang soleh dan soleh, dia bisa menghibur kita dalam kekacauan hati kita. Bujur kada? Anak ini luar biasa. Maka Bu, yang merusak anak hari ini satu, HP. Mohon maaf, yang merusak anak hari ini cara berpikirnya, otak berpikirnya, cara dia bergaul, cara dia bersosialisasi adalah HP. Maka ibu berkewajiban membatasi HP kepada anak-anak kita. Bisa dipahami, Bu? Oh, Bu. Oh, Bu. Bisa dipahami, Bu? Jangan terlanjur, Bu. Mun sudah terlanjur pian ngalih mengambil HP lo ninya. Bila sudah terlanjur pian ngalih menagurinya. Bila sudah terlanjurnya kecanduan ngalih kena terganggu kepada pola berpikir dan otaknya. Jaga HP. Boleh bermain waktu. Kada apa-apa karas. Oh, Bu. Oh, Bu. Yang lebih dekat dengan kita kan ibu-ibu. Yang lebih dekat dengan anak kan bebinian. Bujur kada? Lalakian ini jarang dekat. Yang lebih sehati dengan anak itu adalah kita, ibu. Maka pian sangat berperan menentukan kehidupan anak pian. Kenapa? Ibu itu adalah madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah awal anak-anak kita. Sebelum dia dimasukkan ke TK, sebelum dia dimasukkan ke madrasah, sebelum dia masukkan ke ibtidaiyah. Siapa gurunya? Siapa gurunya? Mamanya. Maka contohkan yang baik, berikan yang baik. Tolong, HP ini merusak. Boleh HP, pakai waktu. Jangan dilihatkan anak seharian. Karena mau, kada mau. Sekiranya kada menangis, julung HP. Kada menangis, julung HP. Julung HP, julung HP. Kasihan anak kita. Mun sayang lawan anak kada kayak itu. Sayang lawan anak kada kayak itu. Mun menukarakan mampu insya Allah. Tapi sayang lawan anak kada kayak itu. Sayang lawan anak kayak apa kita berpikir. Anak ini agar menjadi anak yang soleh. Jangan dirusak oleh HP. Hati-hati. Kan ulun bae sakit hati melihat kekanakan. Nah, kada tahu diurangnya nah. Bujur kada? Main HP aja berapa HP, bangun HP ya Allah. Sakit hati melihat mamanya kikik. Catok kikik. Tuh anak tuh dipikirkan. Serius ini. Mohon maaf, hati-hati. Dan HP ini merusak pian. Mohon maaf. Orang ceramah kadang-kadang main HP. Bujur kada? Orang mengaji main HP, orang bawirid main HP, orang HP ini bahaya benar nih. Mohon maaf. Ada bapaknya kekanakan jakapian beluncat belum sariki. Ini disar kekanakan disar kayak ini. Ya Allah, ulun, mohon maaf makanya ulun bahari bah ini terbaik. Ulun bahari waktu di soko di apa di kalau kekanakan do sambahyang itu bisa tapih kawan diulur. Ya Allah, bisa kupiahnya diambil. Tapi alhamdulillah ini ulun ampis sudah. Pada lagi. Artinya memang ini pangkakanakan gitu nah. Mohon maaf, hati-hati anak-anak kita. Makanya anak itu dalam Al-Quran ada 3. Mudahan anak kita termasuk yang ketiga. Apa anak dalam Al-Quran itu 3, Ibu? Yang pertama, ada anak itu di dalam Al-Quran kalimatnya zinatul haya. Apa zinatul haya itu? Anak pian ini sukses, gue. Alhamdulillah sekolahnya ranking pintar. Kayak mamanya juga pintar benar, pintar nukar baju. Mamanya sana, kalau mama sini insya Allah sama. Mohon maaf, pintar benar, ranking terus, habis ranking sekolah, habis sekolah kuliah, habis kuliah lulus, kom laut pulang, habis kom laut pulang. Mohon maaf, bekerja di perusahaan sugih luar biasa. Itu anak namanya zinatul haya. Yang kedua, ada juga anak itu dalam Al-Quran kalimatnya fitnah. Apa anak yang menjadi fitnah? Adalah anak yang membuat orang tuanya menangis,
membuat orang tuanya sakit hati, membuat orang tuanya kecewa, membuat orang tuanya gelisah. Kadang-kadang nama baik orang tuanya dihancurkan dengan perbuatan anaknya. Orang tuanya bagawi dari nol sampai menjadi sukses, habis harta dijual oleh anaknya. Itu anak menjadi fitnah. Bisa kalian melihat di masyarakat seperti ini, Ibu? Ada atau tidak di masyarakat kita, Ibu? Ada atau tidak? Kadang-kadang orang tuanya garing apa? Memikirkan anak. Garing memikirkan anak apa? Perilakunya, perbuatannya, kata-kata, bahkan meninggal dunia gara-gara anaknya. Itu anak menjadi fitnah. Yang ketiga, ini yang kita harapkan. Anak quratul a'yun. Apa itu quratul a'yun? Ya kada pintar kada? Kada pintar. Kada pintar kada? Biasa-biasa aja. Rankingnya gini tergantung jumlah kawannya di sekolah. Bila kawannya 50, alhamdulillah ranking 50. Bila kawannya 30, alhamdulillah 30. Pernah 10 besar, kawannya 10. Ya Allah. Kada pintar kada? Tapi alhamdulillah sampai waktu ajan baudu menghampar sajadah, sembahyang kada disuruh lagi sembahyang. Sampai orang ajan para kelanggar mengambil saja tulah kalanggar. Kadang-kadang inya yang menasehati kita, mak, pian sudah sembahyang kah belum kah? Mak, pian sudah sembahyang kah belum kah? Amun pian belum sembahyang, ayo kita sembahyang. Masya Allah, ini anak quratul a'yun namanya, boy. Biar hanya kada sugih, tapi pak ibadah benar. Itu yang dikatakan di dalam kitab tafsir At-Tabari. Pernah diceritakan ada orang yang meninggal dunia, kuburnya terang, seluas mata memandang, bercahaya, sampai orang ini bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apa yang menyebabkan kuburku ini terang menerang? Apa yang menyebabkan kuburku ini bercahaya? Apa yang menyebabkan kuburku ini seluas mata memandang? Di dalam kitab tafsir At-Tabari 13 jilid, Ibu, Imam Mutabari. Jadi dijawab oleh malaikat apa? Bistighfari waladaka. Dengan istighfarnya anak-anak engkau, dengan sebab doa-doa anak-anak engkau, dengan sebab itulah kubur engkau diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan anak kita menjadi quratul a'yun, menjadi kebanggaan bagi kita semua. Nyaman. Bu, terakhir penutup. Kita ini kan tiap hari kada mungkin Mbak Anum pasti makin tua. Bujur kada? Mungkin casingnya Anum tapi dalamnya bahancuran juga. Artinya hancuran ya jabok lah sudah. Karena kalau casing ini kan bisa diganti, HP ini casing bisa diganti, rusak ganti, tapi dalamnya kada kau dihurupi kayak tupang sudah. Kada kau dihurupi. Kenapa? Dalam Al-Quran dijanjikan wa man nu'ammirhu nunakisu fi khalqi afala yaqilun. Itu harga mati sudah. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya pasti diambil nikmat satu persatu, atau kada bisa ditolak sudah. Bujur kada? Casing boleh, casing. Tapi dalamnya kada bisa. Bila sudah dipanjangkan umur, diambil nikmat satu persatu, mulai berkurang, sudah mata mulai rabun. Lagi dahulu, mohon maaf membaca kada pakai kacamata, sudah berkacamata. Kada pinandu lagi lawan kawan jauh. Tapi di 100.000 jauh pinandu ya. Kawan aja kada pinandu yang kalau mohon maaf, sudah nikmat diambil oleh Allah. Yang dulunya, mohon maaf kabanjar bulik hari sanggup. Wah ini kadang-kadang kada sanggup lagi, keuyuhan benar. Padahal menyupir kada berabah warha, uyuh. Bujur kada? Yang dulunya ya Allah ke pengajian kemana-mana kawa turun, wah ini tak angin sedikit gin bisa menggatar-gatar sudah. Itu pang sudah. Barang siapa yang dituha dipanjangkan oleh Allah umurnya, maka diambil nikmat satu persatu. Demi Allah, Ibu, kita ini pacangan tuha. Bila tuha, insya Allah penyakit timbul macam-macam sudah. Bila penyakit sudah timbul macam-macam, lalu sambungannya apa? Bagawi kada kawa lagi. Bujur kada? Sudah tuha, penyakit macam-macam, bagawi kada kawa lagi. Nah ini nih, kalau pilihan terakhir, nih pilihan terakhir, harus ikut dengan anak kita, tapi anak kita bukan anak yang soleh, bukan anak yang solehah, yang tidak mengerti pendidikan agama. Demi Allah, pian banyak menangisnya daripada tersenyumnya. Percaya aja, pian. Banyak menangis. Hendak ke rumah lain gawian kadada, hendak pindah rumah kada beisi, paksa umpan anak pulang karena anak kada mengerti pendidikan agama, bapander sembarangan, bersikap sembarangan, berkata sembarangan. Demi Allah, banyak menangisnya daripada tersenyum. Bujur kada? Bujur kada?